peserta seminar yang saya hormati, buka kembali dan kesempatan diberikan sepenuhnya kepada Bapak Gregory Suparko untuk mempresentasikan rencana aksi perubahan. Silakan Pak Boris, waktu kita 10 menit Pak. Terima kasih Bapak selaku moderator pada kesempatan ini. Terima kasih juga untuk kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi NTT yang berkenan memberikan waktu kepada saya dan kawan-kawan untuk menyampaikan hasil rancangan aksi perubahan PKP Angkatan 4 tahun 2021 ini. Judul aksi perubahan saya sebagaimana yang terpampang pada layar adalah implementasi sisi informasi penilaian kompetensi manajerial atau disingkat SIKOMJA untuk mengoptimalkan layanan informasi pada Asesmen Center Provinsi Nusa Tenggara Timur. Outline-nya saya akan mulai dari pendahuluan, dilanjutkan dengan profil kinerja layanan. Di sini akan saya memberikan gambaran di mana posisi asesmen center sendiri. Mungkin ini nomenklatur yang baru bagi Bapak Ibu. Mungkin lebih mengenal dengan BKD, bidang pengembangan, tetapi ada satu layanan yang ada pada BKD adalah assessment center. Lalu dilanjut dengan identifikasi isu yang ada pada subbidang saya, analisis isu, lalu penetapan aksi perubahan, terobosan atau inovasi apa yang dilakukan, lalu tahapan aksi perubahan akan dilakukan atau milestone, lalu stakeholder apa saja yang terlibat di dalam pengembangan sistem ini, lalu bagaimana membangun komunikasi dengan stakeholder, serta bagaimana penjaminan manajemen mutu, maaf ada kesalahan ketik, penjaminan manajemen mutu, serta susunan tim kerja reaksi aksi perubahan. Ini biodata singkat saya. Secara jujur memang dunia saya di dunia IT, pengalaman di dunia perguruan tinggi sebagai pengajar di Unwira, lalu beralih ke Provinsi NTT dan ditempatkan pertama kali di Biro Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah mengalami mutasi perpindahan dari Biro UP ke Dinas Pendidikan zaman Pak Clemens Meba, lalu kembali ke BKD zaman Pak Emmanuel Utara, lalu pindah ke Bapeda zaman Pak Petrus Keron itu masih sekretaris, Bapak Wayan selaku Kepala Badan, lalu kembali ke Dinas Pendidikan zaman Bapak Petrus Manuk, lalu pada 2009 dipromosikan sebagai Kepala Subbidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah subbidang baru yang didirikan, yang dibentuk, dan saya diberi kesempatan pertama untuk memimpin sub ini. Pendahuluan profesionalitas ASN itu diaturkan bahwa di dalam pelayanan publik, memberi pelayanan publik, seorang seorang ASN harus memberikan pelayanan yang profesional. Nah, untuk menakar seseorang itu profesional atau tidak, kita memerlukan sebuah tahapan penilaian, namanya penilaian kompetensi, di mana metode yang digunakan adalah metode assessment center, melibatkan multi asesi, multi asesor, multi alat ukur atau simulasi. Pelaksanaan asesmen ini telah dilaksanakan baik di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga di kabupaten kota, dan perguruan tinggi negeri. Nah, saat ini memang kita sudah melakukan banyak hal penilaian, tetapi data penilaian itu masih tersimpan di dalam laporan dari setiap atau laporan pelaksanaan, tetapi terkumpulkan pada sebuah sistem.
Sehingga suatu waktu seorang asesi atau seorang ketika mau ngecek hasil nilaian, dia harus bertanya dulu kepada pengelola atau atas izin pengelola baru bisa tahu hasilnya. Atau ketika ada mutasi jabatan, untuk mengakses informasi itu harus membuka laporan dulu. Nah, ketersediaan sistem ini yang belum ada ini menjadi alasan saya untuk membangun sistem ini sehingga suatu waktu mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Tujuan jangka pendek yang pertama, membangun sistem informasi penilaian kompetensi manajerial. Lalu jangka menengahnya, kita membuat dulu koneksi antara si Komja ini dengan website. Artinya rekapan hasil penilaian ataupun apapun kegiatan dengan terkait dengan penilaian kompetensi ini wajib dipublikasikan kepada publik. Lalu jangka panjangnya, tentu ketika kita membuat aplikasi ini, ketika kita melaksanakan uji kompetensi, kita berharap hasilnya dimanfaatkan atau digunakan. Nah, ke depan kita akan mengembangkan lagi dengan sistem, melanjutkan sistem yang ada, yaitu sistem MODEF. Kita akan menelusuri kira-kira pejabat yang sudah memiliki PNS yang sudah mengikuti uji kompetensi itu, apakah sudah ditempatkan sesuai dengan posisi jabatan yang dilamarkah, ataukah sudah ada pergeseran atau perpindah ke jabatan. Lalu manfaat, tentu dari adanya sistem ini kita memiliki hasil penilaian kompetensi manajerial, baik itu di lingkup pemerintah provinsi NTT maupun kabupaten kota, bahkan perguruan tinggi negeri. Karena sejauh ini kami sudah melaksanakan uji kompetensi dengan perguruan tinggi negeri, yaitu Undana dan Universitas Timur. Yang kedua, pasti memiliki laporan profil potensi ASN. Karena di dalam penilaian menggunakan metode assessment center, ada tahapan penilaian kompetensi. Nah, penilaian kompetensi ini kita akan mendapatkan kira-kira potensi atau kecenderungan apa sih seorang ASN. Bisa jadi dia punya kompetensi manajerial bagus, tetapi mungkin dari sisi psikologisnya dia banyak hal yang memang dia harus diperbaiki atau dibenahi atau dikembangkan. Mungkin dia punya potensi untuk mengembangkan diri dengan dari hasil penilaian psikologi ini, itu bisa menjadi pertimbangan, baik itu dalam menempatkan PNS dalam jabatan ataupun dalam rotasi ke tempat unit kerja lain, karena tidak semua pegawai dapat ditempatkan pada semua daerah. Karena ini kembali kepada potensi, kecenderungan seseorang, lalu kompetensinya PNS itu bersangkutan. Lalu yang kedua memiliki profil kompetensi, artinya kompetensi ada 9 kompetensi, ada mengelola perubahan, integritas, ada sosial kultural, dan dari situ juga kita akan mengetahui gap kompetensi kita dari hasil yang dinilai dengan posisi yang memang syarat jabatan itu. Nah, ini struktur BKD. Kami berada pada sub bidang pengembangan, bidang pengembangan, dan sub yang terakhir yaitu sub bidang penilaian kompetensi. Ya, BKD tentu dia berkaitan mengelola sumber daya aparatur dan tentu berbasis kinerja agar tersedia aparatur yang berkompeten. Bidang pengembangan itu lebih kepada soal pengembangan karir PNS dalam jabatan struktural, dalam jabatan fungsional, serta berbasis penilaian kompetensi dan kinerja, yaitu pada sub bidang yang saya ada saat ini. Lalu sub bidang penilaian kompetensi kinerja atau garis assessment center, di sini memang ada 2 tugas utamanya. Yang pertama terkait dengan penilaian kinerja, itu sebagaimana Bapak Ibu sudah menikmati hasil tambahan penghasil pegawai TPP. Ini itu berada atau dikendalikan oleh kami, dikelola oleh sub bidang ini. Nah, kedua terkait penilaian kompetensi, itu juga dijalankan atau difasilitasi oleh sub ini. Kami juga sudah pernah melaksanakan uji kompetensi untuk Bapak Ibu Wideswara beberapa bulan yang lalu, dan
Ibu Kaban sendiri sudah mempresentasikan hasil penilaian kerja para asesor kepada Bapak Kaban dan di hadapan para wideswara, dan kami berharap ini juga menjadi bahan masukan kami untuk BPSDM. Jadi ada dua tugas utama kami, yaitu penilaian kinerja ASN dan penilaian kompetensi. Namun di dalam merancang tugas akhir ini, saya memilih fokus pada penilaian kompetensi. Karena bagi saya terkait penilaian kinerja sudah berjalan, karena kita sedang berjalan, kita sudah memiliki aplikasi online, dan juga kita sudah akan menikmati hasil pembayaran TPP berdasarkan hasil penilaian itu sendiri. Penilaian kompetensi ini memang yang menjadi tanggung jawab sub bidang penilaian kompetensi atau BKD pada umumnya, harus mampu menilai keseluruhan PNS yang ada di Pemprov ini. Jadi kalau berdasarkan data pada Simpek, kita PNS ini ada 14.392 orang. Dengan rinciannya, pejabat struktural ada 1.026, pejabat fungsional ada 7.377, itu karena mungkin mayoritas itu adalah para guru. Serta pejabat fungsional umum, artinya orang yang belum dalam jabatan fungsional tertentu, itu 1.989 orang. Dari segi golongan dua bagaimana di layar, memang mayoritas PNS di Pemprov itu masih berada pada golongan 3. Pendidikan, ya mayoritas sudah berpendidikan S1, tetapi yang D3, D2, D1 atau akumulasi dari SLT sampai D3 itu juga masih banyak. Ya. Nah, ini perkembangan Assessment Center ini sendiri. Kenapa saya memunculkan nama Assessment Center? Karena memang di dalam Assessment Center ada juga pegawai dari perangkat daerah lain yang memiliki sertifikat, memiliki hak dan kemampuan untuk menilai, melakukan asesmen. Sehingga di dalam tim kami ini selain di dalam BKD sendiri juga ada dari pihak luar. Nah, perjalanan ini sudah panjang, dari 2010, mungkin masih zaman biro, perjalanan Assessment Center ini. Jadi biro pemerintah provinsi saat itu sudah bekerjasama dengan Jawa Tengah, mereka melakukan mulai pembentukan, mulai penentuan para asesor, melatih, membimtek, memagangkan mereka, dan seterusnya. Sampai saat ini, sehingga kita bisa mandiri dan memiliki asesor, baik itu yang masih calon, artinya belum diangkat dalam jabatan fungsional, maupun yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, baik itu asesor maupun psikolog. Nah, ini data kurang lebih 3 tahun terakhir yang kita layani di kabupaten kota, di mana pada saat ada seleksi terbuka, seleksi JPT ataupun pemetaan jabatan pimpinan tinggi pertama di kabupaten kota, jadi lebih kurang tahun 2009 sampai saat ini itu sekitar 884 orang yang sudah kita lakukan asesmen di pemerintah kabupaten kota. Sedangkan di lingkup pemerintah provinsi NTT sendiri, itu kita sudah menguji 1.177 orang. Dan yang terbanyak adalah uji menggunakan metode CAT yang pernah dilaksanakan di Politeknik Kupang, di mana melibatkan seluruh pejabat struktural dari pengawas sampai dengan administrator untuk mengikuti tes ini. Sedangkan di perguruan tinggi kami baru bekerjasama dengan 2 perguruan tinggi, yaitu Undana, yaitu pada tahun lalu itu untuk seleksi kepala biro akademik. Dan saya tahu Bapak Karo juga sempat menjadi anggota pansel di sana, di Undana, dalam kegiatan ini. Lalu kembali kepada aksi perubahan saya, jadi saya mencoba identifikasi ada 4 isu yang saya dapat atau alami selama saya menduduki jabatan sebagai Kasubit ini. Yang pertama, belum optimal layanan informasi assessment center. Secara jujur memang untuk lingkup Pemprov mungkin orang sudah banyak tahu tentang assessment center, tetapi pihak luar itu mungkin belum. Ataupun orang sudah tahu tetapi mungkin hasil assessment seperti apa, orang juga mungkin belum banyak tahu. PNS sendiri mungkin dia belum bisa akses. Mungkin contoh Pak Marloan misalkan mungkin pernah ikut uji kompetensi tahun 2020, mungkin sampai saat ini dia belum tahu nilainya seperti apa, seperti berapa besar nilainya.
Lalu yang kedua, belum tersedianya kompetensi jabatan lingkup pemerintah Provinsi NTT yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi sosial. Jadi sebenarnya idealnya adalah PNS pada setiap perangkat daerah itu harus memiliki kompetensi. PNS yang duduk di BPSDM, dia harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan yang ada pada BPSDM. Yang di dinas pendidikan dia harus punya kompetensi yang dipersyaratkan dinas pendidikan. Begitupun dengan perangkat daerah yang lain. Lalu yang ketiga, kurangnya regulasi atau legal standing terkait penilaian kompetensi ini. Sampai saat ini memang kami sudah menghasilkan satu pergub, yaitu Pergub Penilaian Kompetensi Manajer nomor 46 tahun 2018. Dan itu menjadi dasar kami dalam melaksanakan penilaian kompetensi, baik di dalam pemerintah Provinsi NTT maupun di lingkup pemerintah kabupaten kota dan perguruan tinggi. Terus yang keempat adalah kelembagaan yang belum otonom yang dapat menghasilkan PAD. Saya melihat ini potensi sebenarnya, karena kita menyediakan jasa. Nah, kalau kita menyediakan jasa, kita bisa mandiri sebenarnya. Kita bisa mandiri dan itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Bukan tidak mungkin ke depan kalau memang ini menjadi prospek yang bagus, potensi yang bagus, bukan tidak mungkin dia akan menjadi sebuah UPT yang langsung berada di bawah BKD dan bertanggung jawab, dan bisa memaksimalkan potensi untuk mendapatkan memberikan sumbangsi berupa PAD bagi Pemprov NTT. Dari 4 isu tadi saya coba untuk menganalisis kira-kira mana isu mana yang memang sangat urgen diambil atau ditempuh yang menjadi aktivitas saya pada kesempatan kali ini. Dari semua isu ini saya dari penilaian yang saya lakukan, isu pertama yang menjadi isu masalah utama dalam aksi perubahan ini, yaitu belum optimalnya layanan informasi assessment center. Karena saya melihat ini sangat urgen, karena kita sudah memiliki data, kita sudah melaksanakan sekian banyak asesmen di kabupaten kota, di provinsi, dan seterusnya, tetapi kita belum punya sistem yang merekap keseluruhan laporan nilai itu sehingga mudah diakses oleh siapapun, baik oleh Bapperjakat, baik oleh PNS, ataupun stakeholder lain yang memang berkepentingan dengan penggunaan data ini. Lalu bagaimana penetapan sasaran aksi perubahannya? Di sini saya menguraikannya, belum terfungsinya peran assessment center provinsi secara maksimal. Jadi itu disebabkan oleh belum optimal layanan informasi ini, sehingga mengakibatkan peran assessment center itu belum optimal. Belum optimalan ini atau layanan informasi assessment center ini memang belum tersedia banyak layanan informasi atau jenis layanan informasi. Kita website belum ada, kita sistem belum punya, sehingga itu sangat sulit orang untuk mendapatkan informasi terkait dengan hasil ini. Lalu dari pohon masalah ini diturun ke menjadi pohon sasaran. Sasarannya adalah terwujud layanan informasi assessment center Provinsi NTT secara optimal, lalu tersedia yang layanan informasi assessment center. Nah, dari pohon sasaran ini maka ditetapkan sasaran aksi perubahan. Aksi perubahannya dan sasaran spesifik yang mau diambil atau ditempuh adalah, di sini ada 3. Yang pertama, tersedianya website assessment center. Yang kedua, tersedianya sistem informasi penilaian kompetensi manajerial atau SIKOMJA, dan yang terakhir ada tersedianya MONEF, pemanfaatan hasil penilaian kompetensi manajerial. Nah, untuk aksi perubahan ini dengan pertimbangan waktu, pertimbangan dan kebutuhan saat ini, saya memilih untuk mengembangkan sistem informasi penilaian kompetensi manajerial SIKOMJA. Dengan harapan dengan sistem ini Bapak Ibu bisa akses dengan menggunakan NIP untuk melihat profil masing-masing bagi yang sudah pernah mengikuti uji kompetensi. Lalu terobosan inovasi yang dilakukan
saya melakukan adaptasi. Saya yakin sudah banyak aplikasi yang sudah melakukan terkait dengan penilaian kompetensi ini. Saya coba adaptasi, saya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini tidak hanya menampilkan nilai kompetensi, karena juga ada penilaian kinerja. Nanti penilaian kinerja juga akan masuk ke dalam sistem ini juga. Karena itu bisa menjadi salah satu indikator dalam pengambilan keputusan, baik itu untuk mengirimkan orang studi, menentukan orang duduk dalam jabatan, ataukah memindahkan orang ke unit kerja, sehingga mungkin hal-hal itu menjadi pertimbangan. Lalu solusi, saya memberikan solusi atas permasalahan keterlambatan waktu penyampaian laporan uji kompetensi. Memang selama ini pimpinan minta kami pada akhirnya kan harus memberikan laporan yang tebal, tidak langsung diakses by system. Nah, kita berharap dengan aplikasi ini menjadi jalan keluar bagi assessment center pada khususnya dan BKD pada umumnya untuk penyajian data dan informasi penilaian kompetensi ini. Keberlanjutan, yang pasti sistem ini akan dikembangkan terus. Tadi saya di awal sudah singgung, akan dikembangkan sistem EMONEF. Jadi kita akan menelusuri pemanfaatan hasil penilaian kompetensi ini, baik itu di pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun di perguruan tinggi negeri, supaya kita juga akan puas ketika hasil penilaian digunakan. Lalu milestone ini tahapan-tahapan kegiatan yang jadi ada 3 tahap. Untuk jangka pendek memang saya fokus pada pengembangan penilaian kompetensi manajerial. Ketika kita sudah memiliki data dan informasi terkait profil potensi, profil kompetensi, dan gap kompetensi, maka data itu menjadi sumber daya yang bisa kita gunakan, baik untuk publikasi sebagai pertanggung jawab pada publik melalui website, dan juga pemanfaatan oleh user atau pengguna, dalam hal ini pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau perguruan tinggi negeri. Jangka menengahnya akan dibuatkan websitenya, jadi data rekapan hasil penilaian kita akan analisis lalu kita publikasikan di website. Sedangkan jangka panjang itu akan ada integrasi bangun fitur tambahan EMONEF, penilaian penelusuran rekam jejak PNS yang mungkin dulu dalam jabatan struktural. Nah, ini stakeholdernya ada promoters, tentu orang yang berkepentingan secara langsung dengan aplikasi ini, yaitu BKD sendiri, di mana di dalamnya ada Kabid Pengembangan, Kasubit Penilaian Kompetensi Kinerja, Kasubit Jabatan Fungsional, Kasubit Jabatan Struktural, para pelaksana pada bidang pengembangan pegawai. Lalu yang kedua, Latens, yaitu gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah Provinsi NTT. Latens ini stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam rencana aksi perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi rencana aksi perubahan jika mereka menjadi tertarik. Itu Latens. Yang ketiga adalah Defenders. Nah, Defenders ini stakeholder yang memiliki kepentingan individu, kelompok kecil, dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi rencana aksi perubahan. Nah, di sini ada stakeholdernya, ada Kepala Bidang Perencanaan Sistem Informasi Kepegawaian, karena kita pasti akan terkoneksi dengan data kepegawaian, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Kepala Bidang Mutasi, Kepala Subbidang Pemindahan Pensiun Pegawai, Kepala Subbidang Disiplin, Kepala Subbidang Pendidikan Aparatur. Ini dilibatkan, kita berharap nanti hasil suatu waktu bisa dimanfaatkan untuk memutasikan orang, memindahkan orang, mungkin menjadi ini penilaian-penilaian itu menjadi pertimbangan. Terus yang terakhir adalah apetitics, itu stakeholder yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui ada rencana perubahan. Ya, di sini ada juga mungkin di sekretariat, BKD sendiri, Kepala Bidang Disiplin dan Kopi, pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi negeri. Lalu bagaimana strategi yang dibangun? Ya, dengan promotor, strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan dukungan dan minat terhadap rencana aksi perubahan, antara lain dengan cara konsultasi secara reguler, pelaporan secara reguler, diskusi secara reguler,
Memang untuk mengambil tugas ini saya berdiskusi juga dengan Ibu Kepala BKD. Ya, kebetulan juga nanti untuk tim Ibu juga akan mengambil terkait dengan uji kompetensi, jadi kami bisa saling menunjang. Saya mengambil proporsi di bidang sistemnya, mungkin dari kebijakan, dari regulasi dan sebagainya, mungkin nanti oleh Ibu Kaban. Terus dengan Defenders, ya strategi adalah dapat meningkatkan diskusi formal dan mengundang rapat. Jadi nanti memang kita jauh sebelum aksi ini dilakukan, kita juga sering berdiskusi dengan teman-teman yang ada di BKD terkait dengan masalah pengelolaan data dan seterusnya. Lalu strategi komunikasi dengan pihak Apetetics, yaitu yang dapat meningkatkan minat stakeholder agar proyek-proyek itu dengan cara diskusi informal juga. Tetapi di milestone juga ada tahapan-tahapan yang saya sudah siapkan untuk diskusi, untuk rapat dan seterusnya untuk penyusunan tim ini. Lalu yang berikut adalah penjaminan manajemen mutu. Di sini ada 4 tahap. Tahapan perencanaan saya pasti akan melakukan identifikasi kebutuhan sistem. Tahap kedua adalah menyusun rencana pembuatan sistem informasi penilaian kompetensi. Nah, perencanaan ini mulai dari merancang, mendesain, dan aplikasinya. Lalu yang ketiga, mengevaluasi. Ya, ketika tahap program sudah jadi, kita harus menguji testing dengan mengentry data dan seterusnya, dan lalu kita melakukan evaluasi. Kira-kira apa yang kurang, apa yang sudah tepat, atau ada yang masih kurang, dan itu harus dievaluasi, kemudian untuk ditindaklanjuti. Nah, tindak lanjut ini harus dibuat dengan aksi, supaya dengan hasil pengecekan tadi, apakah harus ada lakukan perubahan atau perbaikan pada sistem. Lalu ini struktur tim aksi perubahannya. Jadi project sponsornya adalah Kepala BKD, lalu mentornya adalah Bapak Roy, beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan, project leadernya saya sendiri, Coach Bapak Yohanes Ali, lalu tim administrasi adalah staf pada subbidang penilaian kompetensi dan kinerja. Di sana juga ada tim teknis dan juga ada tim IT. Mungkin saya akan menggunakan pihak developer untuk membangun sistem ataupun memberikan masukan pengembangan sistem ini. Terakhir, ini kata-kata kunci yang mungkin saya peroleh selama diklat. Yang pertama adalah inovasi tidak dapat membunuh COVID. COVID tidak dapat membunuh inovasi, tapi inovasi dapat membunuh COVID. Ini kutipan dari Sekretaris BKPSDM Kota Makassar yang kami lakukan secara virtual. Artinya apa? Ternyata dengan situasi seperti ini, kita masih bisa lakukan presentasi, masih bisa melakukan kegiatan yang sebenarnya dilakukan di kelas, tetapi masih bisa dilakukan secara kedua. Yang kedua, ada kutipan yang menarik Kepala Badan BPSDM yang di awal kegiatan kali lalu. Rendah hati adalah permulaan dari pembelajaran. Memang kami datang ke BPSDM kadang dengan arogansi, mungkin karena jabatan kami, jadi mungkin ada kecenderungan, ada kesombongan secara intelektual, mungkin karena pengalaman, sehingga itu bisa mengaburkan kami, kehadiran kami di situ. Dan kunci kerendahan hati itu menjadi hal yang penting ketika kita menjadi seorang pembelajar. Dan terakhir adalah pembelajar memang harus dekat dengan objek. Saya memahami betul itu, dan apa terkait dengan aksi perubahan ini, saya memang membuat sedekat mungkin dengan objek yang saya lakukan. Jadi saya datang dengan masalah ke BPSDM, saya pulang juga harus membawa solusi. Sekian saja, saya ucapkan terima kasih. Saya kembali kepada Bapak Coach, Bapak Yohanes Ali. Terima kasih Bapak Boris, luar biasa. Anda sudah dekat dengan objek yang Anda akan lakukan dalam aksi perubahan, dan ternyata Bapak Boris juga mampu mengatasi COVID, bisa membunuh COVID, dan hari ini kita masih bersama. Luar biasa. Waktu sepenuhnya saya serahkan untuk Bapak Pengut. Ya, Pak Boris, selamat siang.
Ya Bapak. Ya, saya tidak tahu kalau kemudian beberapa kata saya itu memasukkan di dalam sebuah ucapan yang terakhir. Terima kasih. Jadi saya mesti foto karena ini bagian dari apa ya, mengingatkan saya bahwa ternyata saya pernah ngomong ini dan itu penting ternyata. Nah, kembali kepada soal substansi, ya, substansi merancang maksimal. Tadi saya baru bicara dengan Pak Coach, ya. Sebetulnya ini tidak ada pertanyaan. Secara alur, secara sistematis sudah disampaikan. Ya, Bapak Boris, kita tepuk tangan dulu, Ya, kita tepuk tangan. tepuk tangan gitu ya. Ya, cuma pertanyaan saya satu saja. Ya. Jadi nanti kan 2 bulan mendatang Pak Boris datang dengan aplikasi Sikomja ya. Ya. Oke. Nah pertanyaan saya satu saja. Kenapa memilih kompetisi manajerial? Bukan kompetisi teknis atau kompetisi sosial kultural. Kenapa memilih yang ini? Baik, terima kasih Bapak. Saya perlu sampaikan memang ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama, kompetensi manajerial, yaitu keterkaitan dengan kepemimpinan. Baik kepemimpin dalam arti bahwa tidak harus kita menjadi seorang pengawas atau menjadi seorang administrator. Dengan kita menjadi seorang ASN, kita harus memang harus memilih kompetensi itu. Yang kedua, memang kita harus memilih kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini lebih kepada ada keterkaitan, ada keterhubungan dengan kualifikasi pendidikannya. Ketika bicara IT, tentu ya orang yang berlatar belakang IT harus dia punya kompetensi itu. Lalu yang ketiga ada kompetensi sosial kultural, karena memang ini suatu fenomena yang sedang terjadi saat ini adalah kita sedang berada dalam situasi kebangsaan yang memang semakin hari semakin tergerus karena terlalu masuknya secara masif informasi dari luar, sehingga rasa kebangsaan kita itu menjadi kurang, dan itu sangat rawan kalau kompetensi perkat kebangsaan ini tidak terjadi di lingkup PNS yang adalah tulang punggung pemerintah, itu bisa rawan timbul keterpecahannya. Nah, 3 ini semua sama penting. Kenapa saya lebih fokus di dalam aksi perubahan ini pada kompetensi manajerial. Nah, karena memang secara regulasi kita sudah punya 9 kompetensi itu, dan tinggal kita menggunakan kompetensi itu. Memang ada kebutuhan unit kerja tertentu, misalkan di BPSDM, kan kali lalu para wideswara untuk uji kompetensi. Kan kita tidak bisa pakai 100% uji kompetensi manajerial itu. Lalu teman-teman ASN coba memformulasikan kompetensi apa yang memenuhi supaya menjawab kebutuhan para wideswara ini. Dan saya kira hasilnya teman-teman sudah presentasi kepada Bapak. Secara pribadi kami senang, artinya ternyata galian potensi kompetensi yang dibuat oleh teman-teman ASN itu mampu menjawab kebutuhan BPSDM untuk mengukur posisi para wideswara ini. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena memang jujur, sejak saya bergabung di BKD, ternyata saya juga ketika saya diuji, ketika saya juga mengikuti ujian ini juga, di situ baru saya sadar ternyata saya ini punya potensi A, potensi B, potensi C. Saya punya kemampuan ini. Jadi saya tidak melihat sebagai sesuatu yang sesuatu yang aib ketika orang menilai saya komunikasi yang kurang bagus. Saya berupaya melihat itu sebagai sesuatu yang masukan yang sangat positif untuk pengembangan diri saya, pengembangan kompetensi saya. Karena itu saya melihat ini harus menjadi poin penting setiap pimpinan perangkat daerah untuk memotret kompetensi pada setiap PNS sendiri, setiap PNS ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa komunikasi kita bagus selama kita belum dinilai oleh orang lain. Saya punya teman-teman asesor itu memang mereka sangat muda.
tetapi bukan karena mereka mudanya lalu mereka tidak mampu menilai, tidak. Karena mereka menggunakan tools, mereka menggunakan alat ukur yang sudah diuji keakuratannya. Jadi saya tidak memandang mereka bahwa mereka lebih muda dari saya ketika mereka menilai saya langsung resisten. Tidak. Saya selalu menerima diri mereka untuk menilai diri saya, dan di situ baru saya tahu bahwa saya punya kelebihan dan kekurangan baik dari aspek psikologis maupun dari aspek kompetensi. Nah, itulah yang menjadi dasar saya, menjadi pertimbangan atau menjadi tindakan saya ketika saya aktualisasikan dalam kepemimpinan saya sebagai seorang pejabat pengawas. Saya fokus ke ini karena memang sejauh ini kita sudah laksanakan uji kompetensi untuk kompetensi manajer untuk PNS. Tadi kalau tidak salah di datanya untuk Pemprov sendiri itu sudah 1.177 orang. 1.077 orang. Pada tahun 2019 saya sudah laksanakan kegiatan itu untuk 30 orang staf, pejabat pelaksana, 90 pejabat pelaksana, lalu 30 pejabat pengawas, dan 30 pejabat administrator. Lalu 2020 karena situasi COVID, teman-teman di BKD atas inisiatif Ibu Kepala BKD lalu membuatkan uji kompetensi berbasis CAT untuk internal BKD. Kemudian baru diikuti oleh BPSDM. Lalu juga nanti kita ada permintaan juga di biro-biro yang sudah berjalan minggu lalu. Tapi yang masuk dalam proyek perubahan kami yang sudah susun di dalam DPA adalah untuk rumah sakit. Karena memang kami lihat rumah sakit itu spesifik, sesuatu yang unik, yang memang kita inginkan supaya kita menggali lebih jauh kompetensi kepemimpinan apa yang diperlukan di sana, sehingga kita memilih orang yang tepat untuk baik sebagai ketua Bangsalka, baik sebagai ketua laboratorium atau sebagai apa, tetapi paling tidak orang-orang itu memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan unit kerja itu. Jadi secara singkat saya mau katakan bahwa kalau anggapan bahwa PNS bisa ditempatkan di mana saja, mungkin ini pernyataan harus dipertimbangkan lagi. Jadi memang kita harus menempatkan seseorang harus berdasarkan kompetensi. Selain kualifikasi pendidikan, kompetensi itu juga menjadi penting. Karena tidak mungkin tidak semua orang bisa jadi pegawai di BPSDM. Mungkin ada pegawai di BPSDM yang sudah di BPSDM tapi mungkin kompetensi belum pas di situ. Dia lebih cocok di tempat lain. Jadi kami mengapresiasi karena Bapak Kepala Badan sudah melaksanakan uji kompetensi untuk video suara. Kami berharap mungkin juga ditindaklanjuti untuk staf juga dan manajemennya. Karena supaya ada korelasi antara kami yang alami di kelas dengan apa yang kami alami di luar kelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali kepada Bapak Coach. Pikir cukup. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Boris itu memang menjadi sebuah kebutuhan, ya, sehingga kemudian kami menggagas bagaimana bekerja sama dengan BKD untuk memulai pemetaan kompetensi bagi teman-teman media suara. Ya, ini dimaksudkan nanti dalam jangka panjang itu mungkin ada teman-teman yang sudah memilih mata pelatihan tertentu pasti bisa digeser ke mata pelatihan yang lain, ya, supaya dia lebih care dengan materi itu, ya. Kita ingin menjadikan teman-teman BPI ini ajar itu memang spontan, gitu. Tentu dia sudah menguasai apa yang memang dia punya itu yang maksud dari pengembangan kompetensi dalam jangka panjang. Kita berharap semua yang disangkut oleh teman itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi apa ya, dia bukan sekedar tuntutan karena TOT. Itu yang saya maksudkan. Sehingga saya sangat mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Boris. Saya bilang saya tidak ada pertanyaan, tetapi saya hanya tanya satu, kenapa kompetensi manajerial yang menjadi fokus? Jadi saya sudah mengerti juga maksudnya. Sukses ya Pak Boris, cepat sembuh. Ya. Kembalikan ke coach. Ya.
kasih dengan pernyataan profesi dari ya, dan juga teman-teman semua, terutama dari Bapak Penguji. Berakhir sudah sesi seminar untuk Pak Paul dan Pak Turis. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua di kelompok 1 Angkatan 4 PKP, Ibu J, Ibu Ika, Pak Marlon. Baik, sebelum saya menutup kegiatan ini dengan doa, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BPSDM yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan rencana aksi perubahan ini. Terima kasih kami kepada Bapak Coach, Bapak Yohanes Ali yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga untuk mendampingi kami, dan ucapan terima kasih saya untuk setinggi-tingginya kepada semua rekan-rekan saya yang pada hari ini, baik yang hadir maupun tidak hadir, yang sudah mendukung saya untuk mempresentasikan aksi perubahan ini.